Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan pada kita oleh Allah, sehingga kita kalau mencoba menghitung nikmat itu kita tidak akan mampu menghitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu tidak mampu menghitungnya. Nah, kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat itu. Nikmat itu banyak sekali, tak terhitung, dan itu kewajiban kita hanya mensyukuri nikmat itu. Nikmat itu ada dua, yaitu nikmat yang sifatnya hasanah, yang menyenangkan. Yang kedua, nikmat yang mungkin tidak dirasakan yang mengenakan, yaitu sayyi'ah, yang kurang baik, yang tidak baik. Kedua-duanya itu nikmat Allah yang diberikan pada kita. Dan bagi orang yang beriman itu terhadap nikmat-nikmat itu, kita akan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu dari Allah, dan kita juga semuanya akan kembali pada Allah. Wa basyiri sabirin, maka beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Itu tentang sikap kita terhadap nikmat. Kami juga sudah menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari diri yang satu dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Itu ayat 1 surat An-Nisa. Itu sebagai fondasi pertama dan utama bagi manusia. Siapa saya? Siapa manusia itu? Adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari diri yang satu, dan dari diri yang satu Allah menciptakan pasangannya atau istrinya. Kemudian dari keduanya basaminhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Dari keduanya lahirlah, tersebarlah manusia yang banyak ini sampai 7,5 miliar lebih. Itu adalah dari diri yang satu. Jadi kita ini adalah bersaudara. Saya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, Al-Quran itu di dalam surat 185 surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Jadi kita harus berpegang kepada Al-Quran supaya hidup kita ini selamat, hidup kita ini tetap bahagia di dunia sampai di akhirat. Itulah maka di dalam Al-Quran disebutkan dzalikal kitabul la raiba. Itulah Al-Quran, dzalikal kitab, kitab yang tertulis. Dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi itu istimewanya kitab Al-Quran ini bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi adalah kalam Allah. Itu dari zat yang paling kuasa, paling segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 1, dzalikal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi lain dengan kitab-kitab yang lain dikarang oleh manusia, itu selalu di dalam pengantarnya disebutkan
saya meyakini masih banyak kekurangan. Kami mohon pada para pembaca semuanya kalau dapat kekurangan untuk bisa disampaikan pada kami untuk diperbaiki lebih lanjut. Tapi Al-Quran yakin, Al-Quran memantapkan dirinya, la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi semuanya itu benar, semuanya itu benar dari Allah dan untuk manusia, untuk hudan petunjuk bagi manusia. Jadi oleh karena itu kita manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakannya, Allah telah memberikan bekal untuk hidup ini, yaitu petunjuk yang namanya Al-Quran. Sehingga oleh karena itu dikatakan hudal linnas, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang diturunkan dalam bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita bulan April akan masuk bulan Ramadan. Dan kita menjadikan bulan Ramadan itu disebut bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Untuk apa? Untuk petunjuk bagi manusia. Untuk petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Kemudian Allah sebagai petunjuk, maka tidak ada keraguan siapapun yang membaca. Ini pernyataan dari si pencipta sendiri bahwa itu petunjuk itu sudah final, artinya sudah pasti. Jadi itu untuk manusia. La raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman pada Allah. Itu namanya orang yang bertakwa dan taat, berpegang teguh pada Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada Al-Quran karena itu adalah petunjuk. Oleh karena itu, maka kewajiban kita mengkaji Al-Quran, dan saat pengkajian Al-Quran tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Kami telah menyusun suatu buku kecil yang itu belum pernah kita dapatkan pembahasan yang mengenai itu, yaitu Al-Quran bicara tentang dirinya. Itu kami terbitkan sejak tahun 1913 sampai 1916, hampir tiap tahun kita terbitkan. Yaitu untuk apa? Untuk bahan renungan pengkajian bagi manusia, bagi kita semua di bulan Ramadan, ya bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran, dan bulan kita selalu mengkaji Al-Quran. Di samping kita tadarus Al-Quran, kita juga tadabbur. Tadabbur itu mencoba memahami Al-Quran. Kalau di Jawa atau kita itu menyebut pengajian, tadabbur Al-Quran, mengkaji tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, salah satu tema yang saya sebut di dalam buku kecil itu, bahwa Quran itu satu-satunya kitab di dunia ini yang la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi orang yang bisa menulis itu pasti mengatakan bahwa buku yang tertulis ini mungkin masih banyak kekurangan dan mohon untuk dikoreksi. Tapi Al-Quran tidak. Itu sudah jelas dikatakan la raiba fi, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Untuk apa? Hudal lil muttaqin, untuk petunjuk orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang muttaqin itu disebutkan di dalam Al-Quran ayat selanjutnya, yaitu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat selanjutnya dari ayat yang saya baca tadi, alif lam mim dzalikal kitabur la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang muttaqin itu orang yang percaya pada yang ghaib. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang yang mendirikan sholat dan berinfak atas rezeki yang diberikan Allah.
kepada ayuk minu nabi ma'unzila ilaika, percaya pada kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Quran, wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Sebab setiap umat itu ada rasul, dan setiap rasul itu pasti ada kitabnya, ada tuntunan petunjuknya bagi dia. Nah, yang kitab suci yang terakhir diturunkan Allah yaitu pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mencakup keseluruhan kitab-kitab suci yang turun sebelumnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu disebutkan di sana, huda linnas wa bayyinatin minal huda, dan juga menjelaskan seluruh petunjuk yang ada di dalam, yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Saya kira itu aja dulu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, bagaimana kedudukan Al-Quran bagi kita manusia. Sekian saja, terima kasih, kita sambung lagi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.